Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha, alhamdulillah kita bersyukur atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah memberikan ketetapan karunia itu kepada kita dan terus mampu kita mensyukuri semua nikmat, terutama nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita melaksanakan salat Idul Adha. Satu hal yang harus kita pahami bahwa profil utama atau muntalak utama ataupun cerita utama yang bisa kita pakai atau kita rujuk atau kita tadabburi pada pagi ini adalah bagaimana seharusnya kita membangun institusi keluarga kita. Saya perlu sampaikan betapa sekarang ada serangan, sadar tidak sadar, langsung tidak langsung, tapi sudah mulai terasa fenomenanya. Kota Medan yang belakangan lebih banyak begal di mana-mana, anak-anak motor yang selalu berkeliling ke sana kemari, membentuk geng motor dan tawuran di antara mereka. Anak-anak SMA yang mereka keluar dari sekolah mereka berpakaian seragam sekolah mereka dan kemudian melakukan tawuran atau konvoi di jalanan dengan motor mereka. Tingkat perzinahan yang juga sudah semakin memprihatinkan. Tempat-tempat kuliner yang lebih banyak dirujuk oleh anak-anak milenial kita sekarang. Kemudian pembunuhan yang terjadi bahkan sampai pada tingkat anak SD membunuh anak SD. Seharusnya kita mulai bertanya dan mempertanyakan ada apa dengan kita. Bangsa, negara yang dikatakan memiliki karakter yang ramah tamah, sepertinya kita sudah berubah jadi beringas. Bangsa, negara yang kabarnya menjunjung tinggi moralitas, belakangan kita mulai tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang utama. Institusi yang kita kenal sebagai garda utama pemberantasan korupsi terjebak pada kerusakan moralitas. Terjadi perselingkuhan, perzinahan di antara mereka, bahkan mempedaya istri dari korban ataupun dari pelaku korupsi yang ditahan untuk kemudian berzina dengannya. Tapi kemudian dianggap bahwa itu bukan bahagian yang luar biasa. Itu dianggap sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan karena itu moral private. Saya kembali menyatakan, ada apa dengan kita? Ketika kemudian kita bicara tentang pemimpin, kita tidak disodorkan kualitas moralnya, tapi lebih kepada popularitasnya. Dihadapkan dengan fakta bahwa sebenarnya kita tidak lagi bicara tentang siapa yang paling layak menjadi imam bagi kita, yang layak kita teladani. Karena kepemimpinan bagi mereka adalah harga politik dan sebagainya. Institusi keluarga dipertanyakan. Berbagai negara sekarang mengalami situasi yang juga memprihatinkan. Ada negara-negara yang terpaksa harus terus menghimbau agar generasi mudanya menikah, punya anak dan keturunan. Kenapa? Karena mereka mengalami defisit pertumbuhan. Di negeri kita semula presiden mengatakan tidak ada defisit pertumbuhan penduduk. Tapi belakangan Wapres mengatakan segeralah menikahlah, jangan sampai tidak menikah dan sebagainya. Big question, ada apa? Jemaah yang mulia, saya memulakan dengan ini adalah karena sebab bahwa kita sedang duduk baru menyelesaikan salat Idul Adha dan kita dihadapkan dengan fakta bahwa peristiwa Idul Adha itu berangkat dari satu peristiwa institusi keluarga yang layak untuk kemudian kita teladani. Keluarga siapa? Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam.
Siapa Nabi Ibrahim? Imamul muttaqin, imamnya orang bertakwa. Kenapa harus jadi imam orang bertakwa? Ada apa dengan ketakwaan? Kalau kita hubungkan dengan haji, ketika Nabi mengatakan tidak ada balasan bagi orang yang berangkat haji kecuali mereka adalah surga kalau mereka mabrur hajinya. Dan tahukah kita bahwa syarat untuk mendapatkan mabrur haji adalah takwa? Karena Allah mengatakan, fa inna khairaz zadit taqwa, bahwa sebenarnya bekal terbaik atau bekal yang bagus itu takwa. Tahukah kita bahwa takwa itu tidak ada urusan dengan jabatan, takwa tidak ada urusan dengan kekayaan, takwa tidak ada urusan dengan kecantikan, takwa tidak ada urusan dengan popularitas, takwa tidak ada urusan dengan elektabilitas, tapi takwa itu berurusan dengan kejernihan hati. Di dalamnya ada bersemayam keikhlasan dan ketaatan yang istiqomah, yang tegar dalam situasi apapun tetap menyatakan Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah urusanku dengan Tuhanku, di mana aku menyadari bahwa aku adalah hambanya dan dia menyuruhku sebagai khalifahnya, dan aku harus melakukan pekerjaan khalifah itu mengedepankan seperti yang dibilang Rasul, bahwa aku diutus sebenarnya untuk membangun kemuliaan akhlak. Orang baik di mata Allah adalah orang yang memiliki akhlakul karimah. Orang yang paling dekat denganku nanti di surga, kata Nabi, salah satunya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Bagaimana kita melihat moralitas kita hari ini? Bagaimana kualitas suami di hadapan istri, istri di hadapan suami, orang tua di hadapan anak, anak di hadapan orang tua, presiden di hadapan rakyatnya, ulama di hadapan murid-muridnya, orang kaya di hadapan orang miskin. Apakah kita melihat hidup akhlak di situ, atau masih kita bisa senyum bangga bahwa sebenarnya akhlakul karimah masih hidup di negeri kita? Jamaah yang mulia, inilah saatnya kita belajar daripada tokoh besar ini. Siapa Ibrahim? Dalam Quran disebutkan dia uswatun hasanah. Dia disebutkan sebagai teladan yang baik. Hanya dua nabi yang disebutkan, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa yang menarik dari Ibrahim dan Nabi Muhammad? Nabi pernah bilang, ketika perjalanan Isra Mi'raj, khusus para sahabat bercerita atau bertanya kepada Nabi, ketika Nabi menceritakan, aku menjumpai Musa dia seperti ini, aku melihat Yusuf dia seperti ini. Ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan wajahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Nabi dengan senyum mengatakan, lihat saja saya, maka sebenarnya wajah Ibrahim itu seperti saya. Jemaah yang mulia, apa yang paling menarik dari Ibrahim? Ibrahim alaihissalam disebutkan adalah seorang yang memiliki tingkat ketakwaan tertinggi, imam al-muttaqin. Dia adalah imamnya orang yang bertakwa. Apa yang menjadi menarik dari dia? Satu pelajaran yang bisa kita dapatkan dalam khutbah yang saya sampaikan pagi ini, Nabi Allah Ibrahim itu adalah manusia yang dikenal dengan sebutan Khalil, orang yang hubungan keakrabannya dengan Allah sangat dekat, orang yang hari-harinya hatinya diisi dengan kecintaan kepada Allah, orang yang yakin bahwa Allah itu Rabb. Rabb itu artinya apa? Perawat, pelindung, pemelihara, pencipta, memberi rezeki, mencegah mudarat, memberi manfaat kepada dia. Sejak kapan dia berkenalan atau mencari Rabbnya? Ketika dia diasingkan oleh orang tuanya. Dia melihat bintang, dia melihat bulan, dia melihat matahari, sampai akhirnya dia mengatakan, aku tidak akan pernah menjadikan Tuhan makhluk atau mereka yang bisa tenggelam. Tidak, walaupun dia bersinar lebih terang sekalipun. Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan Rabbnya dari pencapaian atau perenungan pikirannya. Dari perenungan itu dia meyakini bahwa semua ini makhluk yang dia lihat. Pada saat itu, kemudian bagaimana kehidupan bangsanya? Hidup dengan penyembahan berhala. Satu waktu dia mengatakan, kalau memang mau makan kepada berhala, nih makanan, tapi kenapa kau tidak mau makan? Kalau aku tempeleng kau, apakah kau akan melawan? Berhala itu diam saja. Nabi Allah Ibrahim terus bertanya kepada, kenapa kau tidak bisa bergerak? Semua orang di luar sana mengatakan kaulah Tuhan mereka. Maka dia memukul dan menghancurkan dan meninggalkan satu berhala. Ketika kemudian orang datang dan bertanya, hai Ibrahim, kenapa kau rusak berhala kami? Ibrahim bilang, apa yang kau rusak? Apa bukti? Kalau kalian pakai nalar, ayolah kita pakai bukti. Ada bukti, ada yang melihatku memukul berhala. Kalau alat pukulnya adalah kampak, lihat itu, berhala yang paling besar. Dia dengan gagahnya dan kampaknya di situ. Tanya saja sama dia.
Tanya sama dia bahwa apakah dia yang memukul semuanya. Mereka mengatakan, kami tidak tolol wahai Ibrahim. Maksud kalian, bagaimana mungkin kami bertanya kepada batu yang tidak bisa bicara? Ibrahim mengatakan, kalau dia tidak bisa bicara dan tidak bisa melakukan apapun, kenapa kalian sembah sebagai Tuhan? Mereka marah. Argumentasi Nabi Ibrahim adalah argumentasi yang tidak terbantahkan oleh mereka. Satu waktu raja mengatakan, aku Tuhan. Walaupun berhala itu kami sembah, tapi aku Tuhan. Baik, Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Cobalah hidupkan dan mematikan. Maka dia bunuh satu orang. Lihat, itu orang sudah aku matikan. Itu orang tidak aku biarkan, tidak aku matikan, dan aku biarkan dia hidup. Baik, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Coba rubah itu. Maka bungkamlah si raja. Apa yang mereka lakukan? Dan ini dari dulu. Kalau tidak bisa membantah argumentasi kebenaran, orang sering membungkamnya dengan kekerasan. Ulama dimasukkan dalam penjara, ulama dibuli, difitnah, diusir, diisolasi, dijauhkan dari umat. Ketika umat jauh dari ulama, kemana mereka belajar agama? La ilaha illallah. Bagaimana sedihnya kita mendengar anak-anak kita ketika ditanya, Nabi Muhammad itu nabi yang keberapa? Mereka tidak bisa jawab. Bagaimana sedihnya ketika kita melihat anak-anak berjilbab ditanya, coba sebutkan rukun Islam. Mereka tidak bisa jawab. Bagaimana sedihnya ketika kita mendengar mereka ditanya, sebutkan rukun iman. Mereka tidak tahu. Dan saya mengatakan hari ini, pergilah pulang nanti ke rumah, tanyalah kepada anak-anak kalian. Kalau ayah kalian meninggal dan jenazah itu sudah ada di depan kalian, dan kalian akan menyolatkannya, pertanyaan ayah sama kalian, jawablah dengan jujur. Apa yang kau baca pada takbir pertama? Apa yang kau baca pada takbir kedua? Apa yang kau baca pada takbir ketiga? Apa yang akan kau baca pada takbir keempat? Saya khawatir anak-anak kita sudah kehilangan kemampuan untuk membaca doa-doa yang harus dia bacakan dalam salat jenazah itu. Akhirnya mereka memutuskan Ibrahim harus dibakar. Tidak ada alasan. Kalau diusir dia masih bisa bicara, dia harus kita bakar. Api pembakaran juga bukan api biasa, api unggun. Bisa jadi sebesar masjid ini, karena dikabarkan lebih sebulan api itu tidak padam. Kayunya ditumpuk demikian tinggi, dibakar sampai membara. Nabi Ibrahim dilempar setelah itu pakai manjanik ke tengah. Karena kalau dia ditaruh sebelum api dibakar, dia bisa berontak, dia bisa lari. Maka setelah api berkobar, bara kayu menjadi bara, maka mereka melemparnya dengan manjanik. Manjanik semacam ketapel dari jauh. Mereka nggak bisa dekat karena panasnya api. Siapapun dari zaman kapanpun, sebodoh dan sepintar orang dimanapun, yang namanya api membakar, yang namanya api menghanguskan, yang namanya api bisa membunuh. Saya pikir tidak ada perbedaan pendapat. Kausalitasnya demikian. Sunnahnya api panas, membakar dan bisa membunuh. Dan mereka meyakini habislah Ibrahim. Dia tidak mengganggu agama kita lagi. Dia tidak akan merusak kita sudah. Mereka tunggu sampai api habis, bara kemudian meninggalkan abu. Dan akhirnya mereka mulai mendekat dan mencari-cari di mana posisi Ibrahim. Apa yang terjadi? Mereka menemukan Ibrahim. Jangankan badannya, tapi bajunya pun tidak terbakar. Apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa memahami realitas di saat sekarang kita berada di zaman material, di mana orang mengukur kemenangan pakai duit, di mana orang mengukur bahwa kehebatan harus ditandai dengan kekuatan otot, di mana orang mengukur bahwa orang mulia harus orang paling kaya. Coba cari siapa orang mulia di kampung kita ini. Hanya ada dua yang bisa kita cari tahu. Pertama, kalau bukan orang kaya, dia pasti seorang pejabat. Tidak ada orang mulia kita karena sebab dia rajin ke masjid, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama. Dia adalah orang yang rajin baca Al-Quran. Dia adalah orang yang rajin infak. Dia orang yang rajin menangis di malam hari karena takut kepada Allah. Karena memang orang seperti itu sudah nyaris tidak ada di tengah kita. Sehingga siapa yang akan kita berikan penghormatan ketika dia masuk ke masjid kita, ke acara-acara umat kita, adalah orang-orang yang brengsek moralnya di sana. Tapi karena sebab dia memiliki jabatan atau kekayaan, maka kita muliakan dia di tempat-tempat seharusnya kita muliakan orang bertakwa di sini. Apa yang terjadi sebenarnya pada waktu itu? Orang beriman akan bilang api itu yang ciptakan Allah. Allah yang membuat api itu panas.
maka tak sulit bagi Allah untuk kemudian menjadikan api itu dingin. Dan itu diabadikan Allah dalam Quran. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, tetap pada posisimu. Kau api, bardan, wardan, berikan kesejukan. Artinya apa? Kontra dari panas menjadi sejuk. Kau tetap api tapi buat sejuk Ibrahim. Wasalaman, kalau mereka menjadikanmu sebagai tempat untuk mencelakakan Ibrahim, jadilah kau tempat keselamatan bagi Ibrahim. Impossible. Nothing impossible pada Allah. Tidak ada yang impossible bagi Allah. Tapi sama kita, impossible. Kalau kita bermain dengan pendekatan otak saja, kita akan berhenti beriman kepada Allah. Disinilah sebenarnya keimanan harus masuk ke ruang yang lebih luas. Bahwa Tuhanku Allah. Siapa Allah? Tuhan yang bisa melakukan apapun yang aku tidak bisa lakukan. Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar. Tuhan yang bilang inna ma'al usri yusran. Pada setiap kesulitan ada kemudahan. Tuhan yang mengatakan innallaha ma'ana. Itu yang dibilang oleh Rasul kepada Abu Bakar. Yang kemudian Allah tidak pernah jauh dari kita. Tapi berapa jauh, berapa banyak kita masih meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Ketika wukuf kawan-kawan kita, saudara-saudara kita kemarin di Arafah, ada satu hadis bilang apa? Walaupun dosa mereka bertumpuk dengan tumpukan pasir di muka bumi sebanyak itu, aku ampunkan mereka hari ini. Tidak ada hari yang Allah itu lebih dekat kepada seorang hamba kecuali hari Arafah. Tidak ada waktu atau tidak ada hari yang lebih mulia kecuali hari Arafah. Kalau malam, Lailatul Qadar. Itu imbangnya itu. Dan Allah suka dengan mereka yang wukuf itu. Artinya apa? Kalian memang pejabat di luar sana, kalian memang orang hebat di luar sana, kalian memang kaya di luar sana, kalian memang orang terkenal di luar sana. Tapi hari ini kalian harus datang dengan baju yang sama, bahkan rambut yang tidak boleh bersisir. Aku suka melihat hambaku yang dia datang dalam tanda petik nista, hina di depanku. Lihatlah, aku bangga dengan mereka. Tidak ada hari yang Allah itu mendekat, lebih dekat pada saat kecuali pada hari Arafah, di saat orang wukuf di Arafah. Dan itu tidak bisa kita dekati dengan pendekatan material. Walaupun ada sekelumit cerita di Muzdalifah, jemaah haji kita terlantar sampai jam 1:30 siang. Ketika mereka, sebenarnya masalah itu masalah teknis, itu tidak bisa diangkut kendaraan karena semua kita yang berangkat haji tahu betul itu traffic jam yang luar biasa pada saat pelaksanaan ibadah haji. Tapi kemudian seharusnya itu tidak perlu menjadi keluhan yang luar biasa. Disitulah berbagai potensi atau berbagai hal yang terjadi harus kita pahami sebagai ujian. Hidup ini juga begitu. Pak, kita lahir dari orang tua yang sama, tapi kemudian kadang kita memiliki akhlak yang berbeda, rezeki yang berbeda. Ini pelajaran pertama. Apa yang kita dapat dari Ibrahim? Dia sangat yakin kepada Allah. Dia sangat yakin kepada Allah. Kemudian apa yang terjadi? Ibrahim juga dia dengan keyakinannya itu satu hari Allah menyuruhnya untuk mengantarkan anak istrinya ke satu tempat yang tidak ada manusia di situ, lembah Bakkah. Anak itu masih bayi. Dan dia sangat senang dengan anak itu. Tapi Ibrahim adalah orang yang mengutamakan cintanya kepada Allah ketimbang kepada yang lain, bahkan anaknya sendiri. Sanggupkah kita menjadi ayah, menjadi orang tua yang seperti itu? Bagi kita tidak ada yang kulakukan kecuali aku melakukan ini karena Allah. Kalau Allah bilang A, walaupun itu bertentangan dengan nafsuku, syahwatku, keinginanku, tidak akan. Aku tidak mau apa yang lahir dari rahim istriku adalah mereka yang akan menjadi bahan bakar neraka. Demi Allah, tidak. Aku tidak mau siapa yang ku beri makan di rumahku adalah orang-orang yang hanya akan menyesaki neraka. Tidak, demi Allah. Sanggupkah kita melakukan itu karena Allah? Berapa banyak kita tidak sanggup? Berapa banyak kita tidak mampu keras untuk menyuruh anak kita membaca Al-Quran, dan bahkan mengira bahwa lebih baik mereka pegang HP dan tidak ribut ketimbang mereka keluar rumah. Berapa banyak sebenarnya yang kita lakukan menjerumuskan anak-anak kita, menjauhkan mereka dari agama Allah, menjadikan mereka manusia yang bahkan tidak hormat dengan kita, kehilangan adab terhadap kita. Siapa yang diantar Ibrahim? Hajar, dan kemudian anaknya Ismail. Apa yang dilakukan Ibrahim? Dia tidak memberikan kalimat apapun, kecuali ketika Hajar mengatakan,
apakah kau tinggalkan kami di sini atas perintah Allah, wahai suamiku? Maka dia jawab, ya. Maka Hajar mengatakan, kalau begitu aku tawakal kepada Allah. Masya Allah, istri yang luar biasa, istri seorang nabi, istri yang melihat suaminya adalah manusia luar biasa, istri yang melihat suaminya tidak hanya sebagai pembicara hebat, tapi memiliki akhlakul karimah, memiliki ketundukan yang tinggi kepada Allah. Percayalah, apa yang hilang sehingga anak-anak kita sulit untuk kemudian bisa menjadi taat kepada Allah? Ketika ketaatan itu juga hilang dari kita, ketika dakwah tidak ada kita lakukan kepada mereka, ketika rumah itu tidak kita gemarkan menjadi rumah orang-orang yang cinta kepada Allah. Apa yang hilang adalah ketika akhlak tidak bisa kita tampilkan. Nah, jamaah yang mulia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, saya tidak ingin menceritakan bagaimana kondisi Hajar, tapi kita masuk kepada cerita tentang ujian yang paling berat yang dialami Ibrahim selanjutnya adalah menyembelih anak. Episode ini diceritakan dengan begitu menarik dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai kemudian kita bisa melihat ayat yang ke-105. Episode ini menarik ketika akhirnya falamma balagha ma'ahu sa'ya, ini menunjukkan bahwa Ismail sudah berada di usia remaja, sudah bisa membantu Ibrahim lah. Jadi bukan anak kecil. Kalau anak kecil nggak bisa diajak diskusi, nggak bisa. Ini memang sudah bisa diajak diskusi. Artinya Ismail sudah berada pada posisi sebagai manusia yang mandiri. Dia sudah bisa hidup tanpa ayahnya. Bisa dikatakan dia sudah dewasa itu. Qala ya bunayya. Dia memanggil dengan seruan yang menarik, panggilan yang tidak membedakan, bahwa ini panggilan dari seorang ayah yang alim, ayah yang saleh. Ya bunayya, wahai anakku, menceritakan dekatnya hatinya dengan si anak. Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Kata ara ini fi'il mudhari, di mana akhirnya maksudnya menceritakan at the present. Peristiwa ini terjadi sekarang. Aku melihat dalam mimpi. Manam menunjukkan tidak satu waktu, dia berkali-kali mimpi. Ada yang mengatakan 3 kali mimpi. Anni azbahuka, aku menyembelih. Fanzur madza tara. Coba lihat bagaimana pendapat. Ismail adalah orang yang dibesarkan oleh ibu yang luar biasa, ibu yang tawakal, ibu yang cintanya kepada Allah tinggi, ibu yang taat kepada suaminya, ibu yang istiqamah, ibu yang yakin kepada Allah. Dan dia punya ayah yang dia tahu ayahnya luar biasa. Ayahnya pernah dibakar, ayahnya diusir dari kampung, ayahnya mengantarkannya ke tempat di mana dia tinggal hari ini. Maka dia menjawab, if'al ma tu'mar. Ini kalau kita renungkan lebih jauh, maka ini memunculkan isak tangis kita. Mana keluarga yang seperti ini? Seorang ayah dengan halusnya, dia sudah tahu ini perintah. Dan uniknya, ini perintah tidak datang melalui wahyu yang disampaikan oleh Jibril, tapi melalui mimpi. Itu yang dibilang setan. Ibrahim, itu cuma mimpi. Ismail, ayahmu itu berhalusinasi, jangan kau mau. Tapi tidak. Dia yakin kepada Allah. Seorang yang hatinya sudah bersih, maka mimpinya juga kebenaran. Kemarin saya dengan istri saya berdiskusi tentang bagaimana ada orang yang mudah sekali mengeluarkan kalimat kotor. Saya menjawab seperti botol, kalau dituangkan yang keluar itu isinya. Hatimu jika berisi kotor, maka yang keluar itu kotor dan tidak sulit baginya dan tidak ada rasa beban untuk mengucapkan itu. Tapi kalau hati itu sudah berisi dengan cinta kepada Allah, maka tidak ada yang keluar dari mulut itu kecuali kebenaran. Bahkan mimpinya seorang nabi adalah kebenaran. Fanzur madza tara. Dia tetap mengatakan, kenapa? Ini anak remaja. Anak yang kalau sekarang lebih banyak kongko-kongko di tempat-tempat, di kafe-kafe sana. Anak yang lebih banyak pegang gadget. Anak yang lebih mungkin main ikut geng motor. Anak yang mungkin kemarin begal atau dibegal. Anak yang mungkin kemarin ikut tawuran dan macam-macam. Ini anak yang sedang menunjukkan jati dirinya. If'al ma tu'mar. Dia tidak bicara tentang ayah, aku masih ingin hidup lebih jauh. Tidak. If'al ma tu'mar.
Mereka ini orang yang sudah yakin by design Allah menginginkan kita. Maka ayah buat saja. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Masya Allah. Nanti kau akan bisa lihat insyaallah. Dia tidak bilang aku sanggup, tapi dia bilang insyaallah. Dengan izin Allah aku bisa sabar. Nah jemaah yang mulia, Masya Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mereka sudah sama-sama tenang, menyerah kepada Allah, dan diletakkanlah Ismail dalam posisi yang dikatakan tertelungkup, karena Ismail mengatakan, jangan kau biarkan kau melihat wajahku ayah, karena nanti datang cintamu kepadaku dan mengalahkan cintamu kepada Allah. Sebenarnya ini ujian, dan ini juga ujian bagiku. Jangan sampai aku tidak lulus karena kau tidak lulus. Makanya diletakkan Ibrahim posisi kuduknya itu yang kemudian diletakkan pisau oleh pada saat itu. Maka wanadainahu ayya Ibrahim, datanglah seruan memanggil, wahai Ibrahim, kau sudah membenarkan mimpimu. Di sini benar bahwa mimpi itu benar. Maka akhirnya inna kadzalika najzil muhsinin, disebutkan bahwa demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Kenapa? Karena Allah ganti dengan kambing. Pertanyaannya kalau begitu, apa yang bisa kita pelajari dari kisah yang saya sampaikan walaupun tidak begitu lengkap ini? Satu, lapisan utama dari sebuah rumah tangga adalah takwa kepada Allah. Modal besar yang harus bapak siapkan, ibu siapkan, karena terus terang usia kita tidak lama. Boleh jadi ini hari terakhir kita merayakan Idul Adha, dan tidak ada Idul Adha yang lain bagi kita. Boleh jadi mungkin saja ini hari terakhir dalam hidup kita. Dan lihatlah bagaimana anak-anak kita membesar. Apakah mereka membesar di jalan Allah atau mereka jauh dari Allah? Hei kalian yang selama ini mengira dengan harta kalian bisa membesarkan anak kalian, cobalah lihat. Ada berapa anak-anak yang takwa kepada Allah karena harta ayahnya? Hei kalian yang merasa hebat, mungkin mengira kalian pejabat, lantas kalian bisa membesarkan anak kalian dengan jabatan kalian. Perhatikan akhlak mereka. Apakah mereka memiliki akhlak takwa kepada Allah? Ayolah kita sadar bahwa sebenarnya ada waktu, dan kemudian kalau waktu itu sudah berakhir, kita akan menyesal selamanya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Nanti di akhirat itu orang-orang, bahkan bestie, saudara dekat, ayah dengan anak, suami dengan istri, itu saling bermusuhan dan saling menginginkan orang masuk dalam neraka. Illal muttaqin, kecuali orang bertakwa. Mereka akan saling mendukung. Bisakah anak kita mendukung kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bisakah istri kita mengatakan, ya Rabb, ini warga surgamu ya Allah? Bisakah suami kita mengatakan, ya Allah, aku bangga jadi istrinya karena sebab, atau aku bangga jadi suaminya karena dia adalah warga surgamu ya Allah? Atau apakah mereka akan mengatakan bahwa aku tidak yakin, aku tidak mau dia masuk surga karena dia zalim kepadaku, aku tidak mau dia masuk surga karena dia akhlaknya buruk ya Allah? Jemaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa modal utama? Saya tadi mengatakan takwa. Apa selanjutnya? Cinta. Fa'tabiru ya ulil absar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah, wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fanadainahu bidhibhin 'azim wa tarakna 'alayhi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa ba'du. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang mulia, tadi saya menutup dengan kata cinta. Itu yang hilang dari kita. Kita tidak mencintai dengan tulus.
Kita mungkin mencintai istri, anak dan sebagainya karena jabatan, karena kecantikan, karena kekayaan, bahkan saudara-saudara kita. Nanti di akhirat ada orang di bawah naungan Allah. Para nabi di situ, para syuhada di situ. Dan mereka mendapat layanan VIP. Para nabi bicara, siapa mereka? Sepertinya mereka bukan nabi. Para syuhada bertanya, apakah mereka orang yang mati syahid di jalan Allah? Tidak. Tahukah kalian siapa mereka? Kata Nabi, para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Mereka adalah orang yang mereka bersaudara hanya karena satu alasan. Ukhuwah itu satu alasan. Apa alasannya? Karena Allah saja. Sekarang ini kita bersaudara karena partai. Beda partai tak saudara lagi. Karena mazhab, beda mazhab tak saudara lagi. Karena beda penetapan Idul Adha tak saudara lagi. Beda kepentingan tak saudara lagi. Disakiti tak saudara lagi. Diabaikan tak saudara lagi. Assalamualaikum kita begitu halus, begitu akrab, begitu manis, begitu nyaman karena kita satu partai, satu mazhab, satu majelis taklim. Tapi kalau sudah beda, kita sudah saling menganggap orang itu sesat, ahlu bid'ah, tidak benar. Itu sudah tidak menyalah, itu kepentingannya dunia saja. Seakan-akan kita sudah dapat surga itu. Taulah kita bahwa cinta seharusnya tidak membuat kita terbatasi satu sama lain. Kepentingan kita cuma satu. Dan hari ini negeri ini membutuhkan orang-orang yang membangun kehidupan ini dengan cinta di jalan Allah. Itu yang terjadi pada Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Itu yang terjadi pada Ismail. Itu yang terjadi pada Hajar. Itu yang terjadi pada Sarah. Itu yang terjadi pada Ishak alaihissalam. Mereka adalah keluarga yang layak jadi model dari model yang hilang di negeri kita. Semoga Allah menjaga kita. Semoga kita bisa tersenyum di saat kematian datang. Karena ternyata kita tidak butuh jabatan anak kita. Kita tidak butuh harta mereka. Kita tidak butuh popularitas mereka. Kita hanya butuh satu waktu mungkin mereka teringat di saat kita tidak ada. Dan mereka mengatakan, ya Rabb, lapangkan kubur orang tua. Ampuni mereka, sayangi mereka. Kita cuma butuh itu. Tapi ketahuilah bahwa ketika kita membutuhkan itu, apa cara agar mereka bisa terbiasa mengucapkan itu? Bukan duitmu, bukan hartamu, bukan jabatanmu, bukan popularitasmu, bukan hebatmu di tengah orang banyak, tapi ketakwaanmu kepada Allah. Kau tidak bisa mewariskan anak yang soleh karena sebab harta. Tak bisa mewariskan anak yang soleh karena sebab jabatan. Mau jadi presiden sekalipun, kau hanya mungkin bisa membuat anakmu jadi wali kota, jadi gubernur, tapi tidak bisa membuat mereka masuk surga karena jabatan. Jamaah yang mulia, mari kita tutup pertemuan ini dengan, atau khutbah ini dengan sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabb, ini tangan kami ya Allah. Tangan yang dulu lemah, tangan yang dulu tak berdaya, tangan yang dulu tak bisa menggenggam dengan kokoh. Ini tangan yang kami tadahkan kepadamu, simbol dari kekuatan kami. Ternyata kami lemah di hadapan. Kami tak mungkin bisa mengatur kapan kami bisa berakhir hidup ini. Kami tak bisa mengatur rezeki kami. Kau yang sudah menentukan, Kau yang menggenggam jantung kami, Kau yang telah mempergilirkan siang dan malam, Kau yang tahu kapan kematian datang kepada kami. Wahai Rabb, tangan ini adalah karunia darimu. Kami menadahkan tangan ini kepadamu. Kami berharap Kau memandang kami sebagai hamba yang masih tunduk kepadamu. Walau tangan ini sudah berlumur dengan dosa, walau diri kami ini sudah banyak berlumur dengan dosa, walau sebagai ayah kami tak berdaya untuk menjadi teladan bagi anak-anak kami, walau sebagai suami kami tidak berdaya untuk menjadi teladan bagi istri-istri kami. Wahai Tuhan, janganlah dengan semua kelemahan itu ya Allah, Kau jauh dari kami. Kau pun meninggalkan kami. Kau tidak memberi petunjuk-Mu kepada kami ya Allah. Wahai Rabb, ini tangan yang kami tadahkan kepadamu. Kau telah memberi rezeki yang banyak, yang sekali dua telah menyebabkan kami menghindar darimu. Bibir kami tidak mau mengucap namamu, hati kami tidak terisi cinta kepadamu. Rezeki yang Kau berikan kepada kami malah kami gunakan untuk bermaksiat di jalan-Mu. Wahai Tuhan, tapi Kau masih memberikan kehidupan kepada kami. Kami berharap itu pertanda Kau masih sayang kepada kami, dan Kau akan memudahkan kami bertaubat kepadamu ya Allah. Wahai Rabbul Alamin, kami minta kepadamu ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan, yang kami melakukannya secara sadar dan menikmatinya, atau kami melakukan secara tidak sadar dan kami tidak menikmatinya, yang kami tahu bahwa itu dosa atau kami tidak tahu bahwa itu dosa. Ya Rabb,
Janganlah kau biarkan kematian datang kepada kami. Di saat itu kau sedang marah kepada kami. Di saat itu kau sedang tidak suka melihat kami. Di saat itu kau sedang membenci kami, ya Allah. Janganlah kau biarkan karena sebab harta, jabatan dan semua yang datang dalam kehidupan kami menyebabkan kami terhalang untuk tunduk kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan, mudahkanlah kami mengisi rumah tangga kami dengan takwa kepadamu, menjadikan anak-anak kami anak-anak yang bertakwa di jalanmu, menjadikan semua orang yang kami cintai adalah orang-orang yang bertakwa di jalanmu. Wahai Rabbul Alamin, selamatkanlah negeri ini dari orang-orang zalim, ya Allah. Selamatkan negeri ini dari orang-orang munafik, ya Allah. Selamatkan negeri dari orang-orang sesat yang mereka merampas dan melakukan sesuatu yang tidak benar di jalanmu. Ya Allah, janganlah kau biarkan negeri ini berlama di bawah kepemimpinan orang-orang yang busuk hatinya kepadamu, di bawah kepemimpinan orang-orang yang jauh dari cinta kepadamu. Berikan kesempatan kepada kami agar negeri ini dipimpin oleh orang-orang saleh dan bertakwa, ulama-ulama yang wirai, bukan ulama yang menjual diri kepada harta dunia dan mendatangi pintu-pintu penguasa hanya untuk kesenangan dunia. Ya Allah, ya Rabb, bantulah kami untuk bisa mendidik anak-anak kami tidak tersesat dari jalanmu, ya Allah. Negeri yang kami cintai ini, kota yang kami cintai ini, sekarang menjadi seperti menakutkan bagi kami, ya Allah. Wahai Tuhan, janganlah kau biarkan ini negeri, ini kota seperti tidak ada keamanan sama sekali. Kami minta kepadamu, wahai Rabbal Alamin, jadikanlah kami semua adalah hamba yang kau ridha, bukan hamba yang kau benci, hamba yang kau cinta, bukan hamba yang kau murka, ya Allah. Jadikanlah semua sisa waktu yang kami miliki dalam hidup kami adalah sisa waktu yang bisa kami gunakan dalam kebaikan di jalanmu, ya Allah. Menyertakan kami sebagai orang yang terlibat bagi sejarah pergerakan bangunnya pergerakan kebangkitan kekuatan umat mewujudkan akhlakul karimah, menjadi negeri ini baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.